menggunakan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan untuk semua kasih, rahmat, dan berkat-Mu yang terus boleh mengalir di dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, dengarkanlah Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji dan syukur kalau malam hari ini kita semua boleh hadir di dalam persekutuan online pada tanggal 23 September 2020. Semua ini boleh terlaksana oleh karena kasih Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita mau menyanyikan lagu yang Tuhan berikan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau datang kepadamu. Dengarkanlah seruan hati kami. Ku mau selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan,
Inilah kami anak-anak-Mu yang mau terus datang kepadamu dengan segala keadaan hati kami. Mungkin pada saat ini kami banyak mengalami berbagai macam persoalan hidup, baik itu permasalahan jasmani maupun permasalahan rohani. Tapi Engkau yang Maha tahu segala pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, bantulah kami untuk membuka pintu hati kami sepanjang persekutuan doa online ini, sehingga kami dapat menerima rahmat-Mu, agar kami semakin menjadi baik, semakin menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpinlah acara persekutuan doa online ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Dan kami percaya Tuhan, pada saat acara online ini berakhir, kami boleh mendapatkan damai sukacita cita sejati yang Engkau berikan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Kasih-Nya begitu luar biasa bagi kita semua. Dan Dia terus memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita menyatakan kasih Yesus yang begitu indah di dalam hidup kita. Kita menyanyikan bersama-sama kasih Yesus yang indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi kita mau katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan kasih Yesus yang begitu indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kasih Yesus begitu indah bagi kita semua, karena Dia sudah memberikan kepada kita semua rahmat-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kita semua dimampukan untuk menjadi anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, mari pada saat ini kita semua mau masuk lebih dalam lagi, karena rahmat Tuhan yang sudah tercurah bagi kita semua yang begitu indah, yang membawa kita semua untuk semakin dekat kepadanya. Marilah pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk lebih dalam lagi bertemu secara pribadi dengan Yesus
yang telah memberikan anugerah yang terbesar di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, mau nyatakan hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar, Engkau adalah Allah yang ku kagumi. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, inilah diri kami yang mau datang semakin mendekat kepadamu. Dan biarlah kami boleh semakin dekat kepadamu, menyampaikan segala apa yang kami rasakan pada saat ini. Dan inilah Tuhan, pada saat ini kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dengarkanlah suara hati kami, Tuhan. Karya terbesar
hidupku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang ingin menyampaikan sabda Tuhan, silakan menghidupkan mic-nya untuk menyampaikan sabda Tuhan bagi kita semua. Mendekatlah kepadaku, biarlah engkau boleh semakin sehat, karena berkat-Ku boleh turun atas engkau. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Akulah sumber kekuatan cinta di dalam hidupmu. Ingatlah bahwa Akulah Allah yang akan selalu menyertaimu di sepanjang hidupmu. Bukalah hatimu, percayalah kepadanya. Dia senantiasa berada di tengah-tengah kita. Percayalah kepadanya. Sebab barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan.
Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk memotivasi kami untuk berjuang semakin menghampiri Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami semua. Terutama sebentar lagi akan Kau segarkan dengan firman-Mu yang dibawakan oleh Romo Jaya, Gembala kami. Berkati Romo Jaya, terutama berkati kami semua, agar kami boleh membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Semua doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami persilahkan kepada Romo Jaya untuk membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Baik, selamat malam semua. Malam Romo. Baik, sesuai dengan tema yang mau kita dalami bersama, kita mau mencoba melihat pengalaman-pengalaman hidup kita yang selama ini kita kerjakan dan bagaimana sikap kita terhadap aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, di sini kita mau melihat sedikit tentang pengalaman hidup dari beberapa tokoh yang saya akan tampilkan di sini nanti sebentar ya. Saya coba. Tidak bisa share screen ya. Hostnya bisa mengizinkan. Baik, kalau tidak screen ya saya langsung. Oh bisa. Jadi ini yang mau kita lihat bersama soal melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, ketika merenungkan tema ini, itu saya ingat akan beberapa peristiwa yang pernah saya jumpai, yaitu peristiwa yang pertama, seorang suster, tapi ini bukan foto aslinya, ini hanya ilustrasi yang saya ambil dari internet. Jadi pada waktu itu, ketika saya masih frater, tinggal di Biara Raja Basa, nah itu kan berdekatan dengan beberapa komunitas suster. Nah di satu komunitas suster itu ada komunitas Suster Putri Karmel, yang kebetulan suster-susternya itu tidak banyak, lalu terdiri dari beberapa yang muda dan beberapa yang tua. Yang muda ini tugasnya kuliah, jadi bersama dengan kami kuliah di STFT. Nah yang tua itu rupanya di situ ada yang menjadi pemimpin di komunitas itu, beliau itu bagian masak. Oh ini yang bagi saya sangat menyentuh adalah pengalaman bertemu dengan beliau. Orangnya sangat sederhana, dan setiap kali kami main ke sana, wah selalu disuguhi macam-macam makanan, minuman, dan dalam cerita-ceritanya sebenarnya dia juga tidak banyak cerita, tapi cukup menyentuh. Pengalaman kesehariannya kelihatan sangat bersahaja. Hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang sederhana, itu yang beliau kerjakan setiap harinya. Jadi ngawasi kebersihan rumah, kemudian memasak untuk yang lain, terutama memasak untuk yang kuliah, dan setiap kali memberikan persiapan-persiapan yang baik untuk mereka semua ini. Dan itu semua dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Bahkan kesaksian dari teman-teman yang kuliah itu, wah ini suster ini teladan sekali ini. Karena dia selama ini tidak pernah mengeluh, selalu masak, lalu memperhatikan semuanya, sehingga kami bisa belajar dalam kuliah ini juga sangat nyaman. Ini bagi saya merupakan teladan yang hidup.
Beliau yang sudah usia mau melayani suster-suster yang muda dengan memasak dan tanpa banyak mengeluh. Beliau setiap hari melakukan hal yang semacam itu. Nah, kita bisa membandingkan dengan situasi hidup kita. Nah, seringkali kita ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang membuat kita orientasinya itu adalah kepingin sesuatu yang besar-besar, kepingin sesuatu yang luar biasa, sehingga seringkali melupakan hal yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Dan bahkan mungkin kita tidak merasa perlu untuk melakukan itu. Tetapi begitu saya melihat keteladanan ini, wah, bagi saya ini luar biasa. Beliau begitu tekun, setia di dalam tugasnya, walaupun tugasnya sederhana. Bagian masak di dapur. Kemudian beberapa waktu lalu saya diajak oleh teman ke tempat ini, di satu panti asuhan. Di panti asuhan itu tinggal anak-anak kecil yang usianya kurang lebih ya sampai 5 tahun, cukup banyak yang usianya sekitar itu 5-6 tahun. Juga ada yang sudah gede-gede, usia SMP, SMA. Dan ketika ada di situ, saya merasakan suasana di antara mereka itu sangat akrab. Mereka sangat bergembira. Dan yang gede-gede itu dengan sangat penuh perhatian memperhatikan adik-adik mereka. Jadi ketika makan bersama bareng-bareng gitu, yang kecil-kecil ini diladeni dulu. Kemudian nanti yang gede-gede baru makan. Nah, setelah itu mereka masih ada kesempatan untuk nyanyi-nyanyi ya, karena waktu itu saya ke sana hari Minggu jadi agak bebas mungkin ya. Mereka masih bergembira, senang sekali. Ada suasana yang gembira. Meskipun kalau diperhatikan sebetulnya hidup mereka berbeda dengan yang lain. Karena mereka di situ dikumpulkan bersama, orang tuanya entah di mana, sementara mereka sendiri berkumpul di situ menikmati suasana itu. Ini membuat saya waktu itu juga ingat akan panti asuhan di dekat rumah saya. Jadi dulu rumah saya itu juga berdekatan dengan satu panti asuhan Bakti Luhur. Seringkali saya juga main ke sana karena saya punya teman yang ada di dalam situ. Karena mereka walaupun ada di panti asuhan, ada yang cacat, ada yang macam-macam itu. Kalau yang masih bisa sekolah, biasanya sekolah di tempat yang umum. Jadi termasuk teman saya itu juga sekolah bersama dengan kami. Nah, di situ saya juga melihat kehidupan mereka ternyata juga sangat menggembirakan. Ada suasana persaudaraan yang begitu kuat. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan. Dan ini yang membuat saya juga menjadi kagum. Pertanyaan selalu muncul. Kenapa suster yang tadi itu, yang tua itu, begitu menikmati situasi itu, kelihatannya sangat berbahagia dengan profesinya yang hanya memasak lalu mempersiapkan segalanya untuk yang lain. Di panti asuhan ini juga sama. Mereka begitu berbahagia di dalam kesederhanaan mereka. Bahkan anak-anak yang sudah gede dengan sangat rajin memperhatikan adik-adik mereka. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Tetapi toh ternyata membuat mereka bisa menikmati suasana persaudaraan, keakraban, cinta saling penuh perhatian. Nah, coba kita juga memperhatikan situasi hidup kita masing-masing. Apakah semacam itu? Karena seringkali kita pasti orientasinya adalah sesuatu yang besar-besar, sehingga hal yang kecil-kecil semacam ini seringkali luput dari perhatian kita. Maka di situ yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa mereka bisa berbahagia di dalam kesederhanaan mereka ini. Apakah kita berbahagia dengan situasi hidup kita masing-masing? Terutama kalau kita merasa hidup kita sederhana, kalau kita merasa apa yang kita kerjakan tidak segemilang orang lain, kalau kita merasa bahwa apa yang selama ini kita lakukan juga bukan sesuatu yang besar-besar, yang hebat-hebat.
apakah kita masih bisa merasakan kebahagiaan di dalam situasi itu, di dalam karya-karya itu atau tugas-tugas itu. Ini menjadi poin bagi kita untuk kita renungkan bersama. Dalam kesederhanaan itu apakah kita masih bisa berbahagia? Nah, untuk itu saya memberikan contoh dari seorang santa, yaitu ini Santa Teresia dari Kanak Yesus dan Wajah Kudus. Jadi namanya ada dua itu, Kanak Yesus dan Wajah Kudus. Apa saja yang menjadi inspirasi bagi dia, bagi kita dari pengalaman hidupnya? Yang pertama, dia memberikan ini. Ketika dia menyadari seluruh situasi hidupnya, dia mengatakan bahwa cinta membuktikan dirinya dengan perbuatan. Lalu bagaimana aku bisa menunjukkan cintaku? Perbuatan besar dilarang bagiku. Kenapa kok dilarang? Karena dia hidup dalam biara dan dia punya cita-cita itu banyak sekali yang juga sangat besar-besar. Kepingin jadi misionaris lah, kepingin bekerja di luar dan macam-macam. Tapi itu kan tidak boleh dibiara. Lalu satu-satunya cara yang aku bisa buktikan cintaku adalah dengan menyebarkan bunga. Dan bunga-bunga ini adalah setiap pengorbanan kecil, setiap pandangan dan kata-kata, dan melakukan tindakan terkecil dengan cinta. Ini adalah inspirasi yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan, ini adalah upaya dia untuk memaknai seluruh kehidupannya di dalam biara itu. Karena kita tahu ya hidup di biara para suster ya begitu-begitu aja. Setiap hari ritme acaranya seperti itu, berjumpa dengan orang-orang yang sama, lalu aktivitas harian juga sama, tidak sesuatu yang luar biasa di sana. Tetapi rupanya ini yang dihayati oleh Teresia kecil itu. Dia justru kepingin menghayati acara-acara hariannya itu dengan kesungguhan. Dan itu semua mau diabdikan untuk sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Maka dia mengumpamakan perbuatan-perbuatan yang sederhana, perbuatan-perbuatan yang kecil, mungkin juga ide-idenya, pandangan-pandangannya, kata-katanya, sebagai sebuah bunga yang bisa dipersembahkan untuk yang lain, supaya yang lain bisa merasakan cinta itu. Saya kepingin melakukan hal-hal yang sederhana itu dengan sungguh-sungguh semangat cinta ini. Jadi diisi dengan semangat cinta ini. Jadi saya kira kita semuanya bisa berefleksi soal ini. Apakah pengalaman-pengalaman hidup kita, lalu karya-karya kita selama ini itu sudah kita kerjakan dengan cara ini, dengan semangat ini. Atau mungkin masih ada hal-hal yang tidak membuat kita merasa mengerjakan dengan penuh cinta. Mungkin ditandai dengan keluhan-keluhan. Nah, bisa jadi dalam komunitas semacam ini, apalagi dalam masa COVID ini, setiap hari di rumah, lalu isinya begitu-begitu terus, apakah masih bisa kerasan? Apakah masih bisa menikmati situasi di rumah? Apakah bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman yang sederhana, tindakan-tindakan sederhana sehari-hari dengan semangat yang penuh cinta? Karena banyak pengalaman yang mengatakan, ya beberapa orang ini, sudah bosan di rumah terus. Makanya kepingin pergi ke tempat yang lain. Tetapi juga ada yang mengatakan, justru dalam momen semacam ini, bisa semakin menikmati tindakan-tindakan yang sederhana yang dikerjakan di rumah, tanpa banyak kemana-mana. Justru di sini kesempatan bagi kita untuk menata diri. Ini pengalaman dari yang lain, mungkin berbeda dari saudari-saudara ini. Jadi bisa direfleksikan di situ apakah selama masa pandemi ini ketika kita harus banyak di rumah dengan berbagai macam batasan-batasan itu, kita juga merefleksikan dan menyemangati, menjiwai tindakan-tindakan kita itu dengan semangat penuh cinta ini. Nah, dari Teresia kecil sendiri, dia juga pernah
memiliki pengalaman ini. Jadi dia ketika masuk di dalam biara itu, dia punya keyakinan bahwa semua itu baik ketika dikerjakan dengan melaksanakan kehendak Allah atau kehendak Yesus. Ini juga upaya dia untuk menikmati situasi hidupnya itu. Nah, ketika itu dia membandingkan sekian banyak pengalaman orang-orang kudus. Dia menulis surat ini kepada kakaknya, dan dia menceritakan, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman orang kudus, terutama Teresa dari Avila. Dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dia bisa memberikan pengajaran yang luar biasa. Dia bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman pewahyuan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau saya melihat saya sendiri, saya ini siapa? Bukan siapa-siapa. Saya ini kecil. Saya sederhana. Tetapi justru di situ dia punya keyakinan bahwa justru di dalam kesederhanaan itu, ketika semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dipersembahkan bagi Allah, maka semuanya itu akan membawa sesuatu yang baik. Karena bagi Allah tidak ada bedanya tokoh-tokoh kudus seperti Teresa Avila dengan tokoh-tokoh lain. Mereka itu semua sama di hadapan Tuhan, semartabat. Mereka juga memiliki kualitas kebaikannya sendiri-sendiri. Dan ini kemudian yang memotivasi Teresa dari kanak-kanak Yesus ini untuk melihat konsuster-konsusternya atau teman-teman suster yang lain yang perlakuan terhadap dia seringkali juga menjengkelkan. Ada beberapa suster yang cukup galak bagi dia. Tetapi karena dia sudah memiliki pandangan semacam ini, yang galak pun dia sikapi dengan cara ini, dengan sudut pandang ini. Dia melihat mungkin justru ada sesuatu yang baik di dalam diri dia ini. Karena Tuhan membawa dia ke sini. Kalau tidak ada sesuatu yang baik dari Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membawa dia ke sini. Untuk mengejar kebaikan-kebaikan di dalam hidup membiara. Teresa kecil punya keyakinan semacam itu, sehingga dia kemudian mencoba untuk bersikap baik kepada suster tersebut. Dia senyum, dia berusaha untuk tetap ada di dekat orang yang bersangkutan, ketika yang lain mungkin berusaha untuk menjauh dari suster itu. Dan justru sikap yang kecil itu, senyum, lalu kemauan untuk mendekat, itu ditanggapi dengan reaksi yang luar biasa juga. Jadi suster itu juga sempat bertanya kepada Teresa kecil, loh suster, yang lain itu menjauhi saya, takut dengan saya yang semacam ini, kok suster mau dekat dengan saya, kok setiap kali senyum dengan saya, kok tidak takut? Lalu Teresa kecil mengatakan, yaitu ada Yesus di dalam dirimu. Saya mau senyum karena hal itu. Nah, ini mengubah pribadi yang bersangkutan. Dan kita juga melihat teladan yang sama diberikan oleh Yesus ketika dia menyapa pemungut cukai. Sakeus, Matius, disapa oleh Yesus. Dengan sapaan yang sederhana itu, Sakeus turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Sapaan sederhana. Tetapi ternyata kesederhanaan yang dikerjakan Yesus itu bisa membawa dampak yang luar biasa bagi Sakeus. Makanya dia kemudian berubah. Dia mau menjual banyak hal, lalu disumbangkan untuk orang-orang kecil. Karena apa? Sapaan dari Yesus. Demikian juga perempuan yang kedapatan berdosa. Itu pun juga sama. Disapa oleh Yesus dan betul-betul diajak oleh Yesus, dimanusiakan oleh Yesus. Ketika yang lain mau melempari dia dengan batu, dia tidak. Dan justru sikap ini menjadi titik balik dari yang bersangkutan karena merasa diterima. Oh, ternyata ada orang yang semacam ini. Saudari dan saudaraku, ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata senyum kepada orang lain, ternyata kedekatan kita kepada orang lain, ternyata kemauan kita untuk menerima orang lain membawa dampak yang luar biasa, walaupun kelihatannya itu tindakan yang
sederhana. Karena ketika yang sederhana itu dikerjakan dengan penuh cinta, efeknya luar biasa. Jadi Teresia kecil punya pengalaman ini dan semangat ini. Kita bisa meneladani itu. Kemudian dia juga mengatakan, ketika dia diminta untuk menjadi pembimbing para novis, itu namanya magistra kalau dalam biara. Dia yang masih sangat muda, lalu ditunjuk untuk menjadi magistra, dia merasa tidak nyaman. Kok saya disuruh menggembalakan domba-domba ini? Jadi bagi dia juga tidak nyaman karena situasi dia sendiri kan dia merasa kecil. Tetapi toh di balik situasi itu, dia punya keyakinan ini. Yang Maha Kuasa telah membuat hal-hal besar terhadap anak bunda ilahi. Ini yang dimaksudkan dia sendiri. Dan yang terbesar ialah memperlihatkan kepadanya kekecilan dan ketakberdayaan. Justru ketika dia merasa kecil dan tak berdaya itu, Teresia ini merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi dia bisa merefleksikan betapa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Betapa Tuhan mau memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya itu. Sehingga dia bisa mengerjakan semuanya dalam kebaikan. Siapa yang mengerjakan ini? Tuhan. Kenapa disimpulkan begitu? Karena saya ini kecil, saya tidak berdaya. Tanpa Tuhan, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, bagaimana dia bisa menemukan nilai ini? Sekali lagi, karena dia mengerjakan hal itu dengan ketekunan, dengan cinta yang besar, dengan kemauan. Jadi seandainya dia sejak awal menolak, lalu tidak mau mengerjakan tugasnya itu, dia tidak akan menemukan nilai ini. Tetapi karena dia menerima itu, lalu dia mencoba mengerjakan dengan sungguh-sungguh penuh cinta, dia kemudian menemukan ternyata Tuhan memberikan hal-hal besar kepada saya. Kalau bukan Tuhan, saya pasti tidak akan bisa mengerjakan ini semua. Dan ini saya kira banyak dari saudari-saudara yang punya pengalaman yang semacam ini ketika diberi posisi-posisi atau tugas-tugas tertentu, misalnya dalam pelayanan persekutuan doa ini. Dan merasa diri, apakah saya bisa? Apakah saya sanggup? Apalagi ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin berhadapan dengan mereka-mereka yang sudah punya power, punya otoritas, punya sesuatu yang lebih baik dari kita. Pasti ketika kita ditunjuk, diberi tugas itu, kita sudah minder duluan. Apakah saya nanti bisa? Tetapi ketika kita mau menerima itu, oh ternyata ketika semuanya dilihat, loh kok saya bisa? Loh ternyata saya ini punya kemampuan itu. Ternyata Tuhan membekali saya dengan berbagai macam hal. Sehingga saya dimampukan untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Nah, seringkali kita bisa melihat itu setelah semuanya lewat. Jadi, makanya seringkali banyak yang merefleksikan hal itu lalu menjadi semakin berani untuk menerima tugas-tugas yang lain. Ini di sini kelihatan bagi kita. Ketika kita menerima sesuatu yang kita rasa besar, yang kita rasa luar biasa itu, dengan disposisi batin kita yang kecil, yang tidak berdaya, lalu kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita, ternyata Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi ini menunjukkan bahwa kesederhanaan yang kita persembahkan kepada Tuhan, hal-hal kecil yang kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan, ternyata dipakai Tuhan untuk menunjukkan banyak hal, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang kita layani. Saya kira kalau kita mau merenungkan ini lebih jauh, ini bisa kita pakai sebagai sarana untuk memperkuat kemauan kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang diembankan kepada kita. Jadi saya kira kita bisa berjuang dalam situasi kita masing-masing.
Saya sendiri juga seringkali masih berjuang di dalam hal-hal semacam ini. Diberi tugas sesuatu yang saya rasa besar, wah, apakah saya mampu mengerjakan itu? Tapi ternyata ketika ya sudah diterima lalu dijalani pelan-pelan, ada saja cara Tuhan untuk membantu sehingga pekerjaan demi pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Pelayanan demi pelayanan bisa terjalani dengan baik. Siapa yang mengerjakan itu? Tuhan. Jadi kalau kita menolak, kalau kita tidak menerima, ya mungkin kita tidak akan bisa memahami bahwa dalam kesederhanaan itu Tuhan bekerja. Dan kita hanya bisa memahami itu kalau kita mau bertekun di dalam kesederhanaan itu. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang kita rasa mungkin tidak ada nilainya, tapi ternyata bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan banyak hal bagi kita. Makanya seringkali kita bisa juga merefleksikan bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada kita itu pertama-tama bukan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Seringkali yang terjadi adalah justru Tuhan itu mau menunjukkan sesuatu bagi kita melalui tugas-tugas pelayanan yang diembankan kepada kita atau melalui pekerjaan-pekerjaan lain, pengabdian-pengabdian lain yang diberikan kepada kita. Misalnya pengabdian dalam keluarga. Nah, seringkali Tuhan menunjukkan sesuatu di situ. Ya kamu itu jalan hidupmu dalam keluarga ini. Kamu mesti mengabdi di situ sebagai suami, mengabdi di situ sebagai istri, mengabdi di situ sebagai ayah, mengabdi di situ sebagai ibu. Nah, tugas-tugas pengabdian itu kalau dikerjakan dengan baik, pasti nanti akan menunjukkan sesuatu bagi kita. Tuhan memberikan pesan-pesan, pelajaran-pelajaran tertentu di situ. Dan itu yang dipakai untuk menyempurnakan kita. Dan kesempurnaan itu akan bisa kita sadari kalau kita mau menjalaninya dengan penuh cinta. Nah, ini yang dialami oleh Teresa kecil semacam itu. Kemudian, dia juga mengatakan pengalaman ini. Ketika dia mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, ya dia berusaha untuk memaknai itu. Tuhan, Engkau tahu betul bahwa saya tak dapat mencintai sesama susterku seperti Engkau mencintai mereka. Oh Yesusku, jika bukan Engkau sendiri di dalam saya yang mencintai mereka, Engkau sendirilah di dalam saya yang akan mencintai mereka yang harus saya cintai seturut perintah-Mu. Ini saya kira juga kata-kata yang luar biasa. Dia menyadari bahwa di dalam dirinya lah Allah berkarya untuk mencintai orang lain. Jadi ketika dia berusaha untuk memperhatikan suster-suster yang lain, untuk berusaha mencintai suster-suster yang lain, dia sungguh menyadari bahwa itu bukan hasil kerja dia sendiri, tetapi itu adalah karya Tuhan melalui dia. Jadi dia hanya sebagai sarana. Nah, kalau kita memperhatikan ini, kesadaran semacam inilah yang akhirnya bisa membuat dia menjadi semakin rendah hati. Karena apa? Perhatian dan cintanya kepada suster-suster yang lain itu, dia sadari bukan karena upayanya sendiri, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi ada dia yang tinggal di dalam dirinya yang mengerjakan itu semua. Sehingga seandainya orang melihat dia berhasil, seandainya orang melihat dia memiliki perhatian penuh cinta yang luar biasa kepada konsuster yang lain, dia tidak akan mabuk pujian di situ. Wah, suster, kamu ini sangat luar biasa, bisa memperhatikan si sakit ini, bisa membantu yang lain itu, dan seterusnya. Dia tidak mabuk pujian, karena dia tahu yang mengerjakan itu semua siapa? Tuhan. Dia hanya sebagai perantara. Dia hanya sebagai sarana. Dan ini saya kira kita semua juga bisa merefleksikan hal ini. Ternyata tugas-tugas pengabdian, pelayanan kita, entah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas, bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana ini. Jadi kalau ternyata kita dianggap berhasil oleh orang lain, nah kita bisa mencoba merenungkan itu dari sisi ini. Sebetulnya siapa yang berhasil?
siapa yang bekerja? Sayakah atau Tuhan? Kalau kita merasa, oh, saya yang bekerja, wah itu pasti nanti lama-lama bisa menjadi kesombongan. Nah, kalau semakin lama semakin sombong, wah ini bisa membahayakan kita, bisa membelokkan kita dari arah yang semestinya. Akhirnya bukan Tuhan yang dimuliakan di dalam kita, tapi kita yang dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Akhirnya ya kita bisa memuliakan diri kita sendiri melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu mengatakan ini terjadi, ini berhasil karena saya. Nah, di sini ternyata kita bisa memetik sesuatu. Ketika kita menyadari tugas-tugas kita dalam kesederhanaan dan dalam kerangka karya-karya yang dikerjakan Tuhan melalui kita, di situ kita bisa menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Dengan kata lain, kerendahan hati bisa kita latihkan melalui keterkunan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa yang mengerjakan itu bukan saya tetapi Tuhan. Ini saya kira bisa menjadi sebuah permenungan bagi kita bersama, karena seringkali ya kita terbentur juga di situ. Dan begitu berhasil nanti disanjung puji, lalu ya kita merasa, oh ini semua berkat saya, ini semua karena saya. Lalu kalau terjadi regenerasi misalnya, nanti bisa selalu referensinya saya. Lalu menilai yang baru-baru tidak sebaik saya. Padahal ya mungkin Tuhan memberikan situasi yang berbeda, memberikan karakter yang berbeda, memberikan perkembangan yang berbeda, sehingga muncul pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan yang diberikan Tuhan di situ. Juga mungkin Tuhan berkarya melalui orang-orang yang bersangkutan itu untuk perkembangan hidup mereka dan perkembangan hidup komunitas. Jadi kalau kita semua mau menyadari hal ini, pasti komunitas kita juga akan menjadi semakin baik. Karena kita tahu Tuhan bekerja melalui kita, melalui orang lain, melalui komunitas kita, melalui keluarga kita, dan seterusnya itu. Jadi bukan kita yang pertama-tama harus dilihat sebagai yang bekerja, tetapi Tuhan sendiri. Jadi dalam kesederhanaan yang kita kerjakan dengan penuh cinta, kita diajak menyadari hal. Dan saudaraku, kita pasti tahu ini figur ini, foto-foto ini, Teresa dari Kalkuta. Beliau ini termasuk juga yang mengambil banyak inspirasi dari Teresa kanak-kanak Yesus tadi. Kalau Teresa kanak-kanak Yesus tadi juga mengatakan bahwa ya dia tidak bisa mengerjakan banyak hal, tapi cukup yang kecil-kecil tapi dikerjakan dengan cinta. Beliau pun juga mengambil kata-kata itu. Maka prinsipnya adalah kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang besar-besar, tetapi kita bisa mengerjakan hal-hal yang kecil dengan cinta yang luar biasa. Nah ini yang dia praktekkan sungguh. Jadi ketika dia masuk ke dalam kongregasi yang pertama dulu, dia kemudian mendapatkan semacam panggilan lebih lagi untuk memperhatikan orang-orang miskin itu, dia merasa tugas ini kan berat, tugas ini besar. Tetapi dia mau mengerjakan itu. Lalu dia pelan-pelan berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi dorongan hati itu. Ketika dia pelan-pelan mengumpulkan orang-orang miskin yang ditelan, lalu mengurusi mereka, mulai banyak orang bersimpati, mulai banyak orang yang mendukung, mulai banyak orang yang membantu, akhirnya juga tidak sedikit yang mengikuti jejaknya. Jadi sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang semula dia kerjakan dengan ketekunan itu, ternyata bisa menarik banyak orang untuk ikut serta terlibat di dalam karya itu. Maka ini menjadi sebuah inspirasi yang sangat-sangat luar biasa, kuat bagi kita semua. Kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba bisa menjadi besar. Tetapi kita mesti pelan-pelan melangkah satu demi satu untuk sampai kepada sesuatu yang besar itu. Jadi ini yang dikerjakan oleh Teresa dari Kalkuta. Sama seperti Teresa kecil. Dia berusaha menghayati situasi-situasi yang ada, kesederhanaan-kesederhanaan yang ada,
lalu juga karya-karyanya yang kecil-kecil itu dengan penuh cinta. Ketika semuanya dikerjakan dengan penuh cinta, ternyata pelan tapi pasti Tuhan ikut berkarya di sana dan membawa sesuatu yang besar dari karya pelayanan yang sederhana dan kecil itu. Dan sekarang kita tahu di mana-mana ada kongregasi dari Suster Teresa Kalkuta ini. Sesuatu yang sekarang sudah kelihatan besar. Tapi semuanya itu dimulai dari yang kecil, yang sederhana, tetapi dikerjakan dengan penuh cinta. Lalu berikutnya, ini juga tokoh yang memiliki kekaguman juga terhadap Teresia kecil. Kata-katanya bisa kita lihat di situ, juga kurang lebih mengekspresikan sesuatu yang sama. Jadi orang mungkin mengatakan bahwa apa sih yang bisa dipetik dari upaya-upaya yang kecil itu. Lalu dia juga merefleksikan, ya mungkin mereka yang mengatakan itu tidak bisa melihat bahwa sebuah tembok, sebuah bangunan itu mesti mulai dari satu batu bata, ditumpuk, ditata, tidak langsung tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita, mesti satu langkah, dua langkah, dan seterusnya. Semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, tetapi dikerjakan dengan konsisten, terus-menerus, penuh cinta. Ketika semuanya itu dikerjakan dengan baik, maka menjadi semakin besar. Dia adalah Clotilde. Dia pendiri pekerja Katolik di Amerika. Jadi dulunya ateis, lalu berubah menjadi Katolik karena pengalaman rohani yang luar biasa juga. Dan dari situ dia akhirnya menjadi seorang Katolik yang sangat luar biasa kuat imannya. Dan dia mengambil inspirasi banyak juga dari kanak-kanak Yesus. Saudara dan saudaraku, kalau kita melihat contoh-contoh ini kelihatan sekali bahwa sesuatu yang sederhana, yang kecil itu tidak bisa kita remehkan begitu saja. Ternyata itu semua bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita, bisa dipakai Tuhan untuk mengalirkan rahmat, entah bagi diri kita ini maupun bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karenanya, kita bisa belajar dari mereka-mereka ini, yaitu mengerjakan hal-hal yang sederhana itu dengan penuh cinta. Ingat apa yang dikatakan Yesus? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang besar itu ternyata mulai dari yang kecil. Kalau kita kepingin yang besar itu adalah sesuatu yang baik, maka kita juga bisa mengerjakan itu semua di dalam kesederhanaan yang penuh cinta dan dipersembahkan kepada Allah. Maka saudari dan saudaraku, kita juga bisa mencoba kembali berrefleksi. Hal-hal kecil apa saja yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, yang nantinya punya dampak bagi orang lain di sekitar kita. Entah bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi masyarakat kita. Mari kita merenungkan bersama bagaimana kita menghayati hal-hal yang kecil, yang sederhana itu dengan penuh cinta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah pada saat ini kita mau mendudukkan hati kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, pengajaran-Mu yang begitu luar biasa, menyemangati kami semua, agar kami boleh semakin menyadari diri kami, bahwa Engkau hadir dalam hati kami, untuk terus memotivasi kami, menyemangati kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga boleh belajar semakin melakukan seperti yang sudah Kau contohkan melalui Teresa Lisiuk ini. Berkati kami Tuhan,
agar kami semakin mampu untuk mewujudkan Engkau yang luar biasa di dalam hati kami. Sehingga banyak orang semakin boleh merasakan Engkau yang luar biasa dan Engkau yang teramat baik. Ya Bapa, berkati gembala kami, Romo Jaya, beri dia kesehatan, dan semakin Kau berkati dengan rahmat-Mu secara luar biasa, sehingga dimanapun Romo Jaya berada, setiap orang boleh merasakan Engkau yang hadir menyapa mereka, dan terus memberikan semangat baru bagi mereka semua. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau mendoakan doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau tahu Tuhan, Indonesia kami ini sedang mengalami wabah corona. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan, mempunahkan virus-virus corona itu, dan biarlah Engkau juga berkati Presiden kami yang khususnya Tuhan memimpin negara kami ini. Biarlah Engkau pakai dia lebih heran lagi Tuhan, sehingga negara kami ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, kami mohon. Kabulkanlah. Bapa di sorga, kasih-Mu bagi pemimpin gereja kami, Bapak Paus Franciscus, para uskup, para imam, para diakon. Mohon diberikan kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Mu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk PDPKK MBK Separoki. Puji syukur kepadamu Bapa, walaupun pandemi kami PDPKK MBK dan Separoki masih bisa melakukan PD secara online. Satukan kami selalu ya Bapa, sehingga PDPKK MBK Separoki bisa selalu bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, dan berkati juga keuangan PDPKK MBK Separoki. Bagi umat yang hadir pada PDPKK, boleh merasakan sukacita yang berasal dari-Mu. Bagi yang belum bisa hadir, biar Engkau yang memberikan kerinduan bagi mereka untuk bisa mengikuti PD. Dan untuk tim, berikan mereka kerendahan hati dalam melayani umat, dan semoga para tim mempunyai kesatuan hati dalam menjalankan tugasnya. Semuanya ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena COVID. Berikan mereka kekuatan iman untuk tetap berharap kepadamu. Berikan mereka kesabaran untuk menunggu jawaban daripada Engkau, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan berikan mereka kesehatan, berkat, dan terbebas dari corona. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, mungkin masih banyak permohonan-permohonan kami yang belum dapat kami sampaikan satu persatu, tetapi Engkau yang maha mengetahui akan segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya pada waktunya, sesuai dengan rencana-Mu, Engkau akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan tersebut. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Jaya, terima kasih untuk pengajarannya pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini, malam yang spesial, dengan renungan yang juga spesial,
Romo Jaya tadi bilang melakukan hal-hal kecil tetapi dengan cinta yang besar. Itu sangat luar biasa. Dan kita sebagai tim boleh dikuatkan dengan kata-kata tersebut. Teman-teman terkasih, pada saat ini tim menyediakan satu buah patung Teresia asli dari Lisieux. Ya, patung ini akan diberikan kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah Romo Jaya berikan kepada kami. Aturannya begini ya teman-teman. Nanti Romo yang akan memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman yang tahu jawabannya angkat tangan, ya. Jadi semuanya kondisinya di mute, host tolong mute semua, ya. Nanti Romo Jaya akan memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Nanti co-host akan menunjuk siapa yang pertama kali angkat tangan, kemudian ketika namanya dipanggil boleh menjawab. Oke? Siap-siap teman-teman? Kalau oke, boleh ajungkan jempolnya. Oke? Oke ya? Siap ya? Oke. Nih Romo Jaya akan memberikan pertanyaan ya Romo ya. Siap Romo? Silakan Romo. Baik, pertanyaannya tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Selain kanak-kanak Yesus, siapa nama biara dari Teresia? Ayo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Nama biaranya siapa? Bunda Ilahi. Salah. Alah, kok salah? Boleh nih ya, salah. Nama biara. Ayo. Ibu Kenny mungkin mau jawab? Ibu Handayani mau jawab mungkin? Ibu, suster yang Teresia dari Kalkuta itu dari apa ya? Adik, biaranya tempatnya Raja Basah. Tadi Romonya bilang Raja Basah. Tempat, Raja Basah itu tempat. Ini nama biara, maksudnya bukan rumah biaranya, tapi nama gelarnya. Nama biaranya dari Teresia, itu kan ada Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nah, kanak-kanak Yesus itu kan nama biara. Nah, selain dari kanak-kanak Yesus, masih ada satu lagi. Namanya apa? Teresia dari Kalkuta. Angkat tangan, yang tahu boleh angkat tangan. Nah itu Bu Desi tuh, Bu Desi angkat tangan. Silakan Bu Desi. Teresia Lisieux. Oh, bukan nama biara, Lisieux itu tempat, kota. Romo mungkin boleh kita kasih clue-nya kali Romo ya. Erik angkat tangan Erik. Erik, silakan Erik, angkat tangan. Teresia Avila bukan? Oh, bukan, Teresia Avila lain lagi orangnya. Beda. Ayo, sedikit lagi, ayo. Tadi sudah saya sebut waktu mengenalkan Teresia kecil. Lupa ya? Mau boleh kasih clue-nya, Mo? Mungkin namanya itu ada gimana, Mo? Kata pertamanya hurufnya W. Bingung. Hurufnya apa? W.
W. W. Jadi Teresia kanak-kanak Yesus dan titik. Nah, Pak Hendra nih angkat tangan. Mic-nya Pak Hendra. Wajah Yesus. Wah, betul. Luar biasa, tepuk tangan. Hore, Pak Hendra, luar biasa. Pak Hendra, nanti kasih saya alamatnya. Selamat. Patung Teresia dari Lisiuk akan dikirimkan kepada Pak Hendra. Selamat sekali lagi Pak Hendra. Ya. Ya, terima kasih semua. Ya, luar biasa ya. Akhirnya terjawab juga. Ya, teman-teman terkasih, mari pada malam hari ini kita juga mau mengiringi persembahan kita dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan memberikan persembahannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah pada saat ini kita mau mendengarkan beberapa pengumuman yang akan dibacakan oleh Pak Step. Selamat malam, Shalom, Ibu Bapak sekalian. Pertama, kami PDKP KMBK sekali lagi mengucapkan terima kasih dan banyak berkat bagi Romo Jaya Okarem untuk pelayanannya pada malam hari ini. Kami juga mengundang Ibu, Bapak, teman-teman semua untuk hadir kembali secara online pada PD PKK MBK minggu depan, yaitu hari Rabu, tanggal 30 September 2020 pukul 19. Temanya adalah bersyukur dan akan dibawakan oleh pewarta kita, Saudara Selo. Bagi Ibu Bapak sekalian yang membutuhkan dukungan doa, silahkan disampaikan melalui di layar berikut ini. Nah, dukungan doa dapat disampaikan melalui WhatsApp. Ya, silahkan kirim aja pesan, jangan sungkan-sungkan, kepada Ibu Ike Maria atau kepada Bapak Sensimus. Nomornya ada di layar Ibu Bapak sekalian. Doa Ibu Bapak sekalian akan kami doakan selama 3 bulan. Apabila belum terkabul, silakan menyampaikan kembali. Selanjutnya, kami juga mohon kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk mendukung tetap terselenggaranya PDPKK MBK secara online ini dengan memberikan persembahan kasih. Silahkan Ibu Bapak dapat scan QR code yang ada di layar menggunakan mobile bankingnya BCA atau dapat langsung transfer ke nomor rekening 467-105-1224 Natalia Sinta Indrawati. Mohon kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk turut berpartisipasi.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Iya. Terima kasih Pak Step, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tanpa terasa kita semua sudah di penghujung acara PD Online pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita kembali menyatukan hati kita. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang begitu mengerti akan segala yang kami alami. Engkau terus memberikan kepada kami rahmat-Mu, terutama pada malam hari ini. Engkau memberkati kami dengan damai dan sukacita yang sudah Kau sediakan melalui sarana yang boleh kami pakai pada malam hari ini. Berkati kami selalu ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami boleh terus untuk mewartakan, untuk berjuang, menghadirkan Engkau yang hidup di dalam diri kami, dan membagikan Engkau yang hidup, Engkau yang berkuasa kepada setiap orang yang kami jumpai di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Engkau terus memproses diri kami untuk semakin boleh menjadi saluran berkat-Mu, sehingga mereka yang berada di sekitar kami boleh semakin merasakan Engkau yang begitu luar biasa, yang juga begitu baik bagi mereka. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, tetapi kami percaya Tuhan, damai sukacita-Mu terus boleh menjadi milik kami. Dan pada Rabu yang akan datang, Kau boleh berikan kami kerinduan, agar kami boleh hadir kembali di PD Online ini untuk bersama-sama bertumbuh dan saling mensupport satu sama lain, sehingga kami boleh menghadirkan Engkau di dalam persekutuan doa kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami kembali akan menerima berkat-Mu melalui gembala kami. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Saudari dan saudara sekalian senantiasa diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman, saudara-saudari terkasih, marilah kita mau terus memuji Tuhan dan membiarkan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hati kita untuk terus berkarya di sepanjang kehidupan kita. Dan melalui lagu ini kita mau nyatakan Tuhan yang begitu ajaib, yang membuat hati kita terus boleh mengalami kasih-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan terus menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat malam, selamat berfellowship. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.